perkampungan di Samarang itu masih banyak rumah yang klasik banget ya bro, di panggung. Aduh, nyaman banget ya bro tinggal di perkampungan daerah Samarang. Samarang ya, bukan Semarang ya bro ya. Samarang, sebuah kecamatan di Garut. Jadi sebelum ke kota Garut, sebelum ke Tarogong itu naik ke bro, belok kanan kota Samarang itu. Terus terbentang ya. Di sana Gunung Tampomas kelihatan. Ya, Gunung Tampomas. Bakelot Baliku. Lihat, marka jalannya jelas, tegas. Cus. Asik sahabat lestari. Di daerah Sukaraja ini tadi. Sukaraja, situ Raja. Ya apa cangkeman banget, celemak celemuk taruh. Jalannya asik ya bro. Mulus. Oh, jejak ada yang bro, cat kuning di pinggir. Yang ngeri nyiram dulu kita bro. Tanjakannya mantap, tapi gede menuju di situ dan situ Raja. Sudah lebih hijau karena ini musim hujan. Waktu Mbak Ino kesini kan musim kemarau aja bro, dan proyeknya juga baru selesai. Ini yang ke kanan ini yang menuju ke Burjak Burinong dan Taman Seribu Cahaya. Ya itu aja bro, udah kelihatan ya gerbang masuk menuju ke Tanjung Durian. Ya, pintu air Jati Gede. Nah itu aja bro. Nah, dibukanya satu pintu itu kan ada 1, 2, 3, 4. Satu pintu yang paling gede yang ujung itu juga dibuka tapi kecil. 2 yang di tengah nggak dibuka aja bro. Ya, dan itu harusnya seperti itu. Oke, kita lanjut sa bro. Kita tinggalkan jembatan pertama Sungai Cimanuk. Oke, sahabat lestari, setelah kita sejenak berputar-putar di area alun-alun Sumedang ini dan itu Masjid Agungnya, sekarang kita jalan lagi ya bro. Mbak Ena mau eksplor jalan dari alun-alun Sumedang ini lewat Situ Raja menuju Jati Gede. Oke ya, nah ini kita tinggalkan Masjid Agung Sumedang. Oke, kita jalan ya bro. Sudah mulai mendung di sini. Kita Mbak Ena mau update jalan dari alun-alun Sumedang ini menuju ke Waduk Jati Gede lewat Situ Raja atau Dharma Raja. Nggak tahu nanti nongolnya Situ Raja atau Dharma Raja, wis pokoknya yang penting sampai Waduk Jati Gede aja bro ya. Oke, kita tinggalkan alun-alun Sumedang yang luas ini ya bro ya. Oke. Ya. Oke sahabat lestari, setelah dari alun-alun Sumedang kita pulang, tapi lewatnya Waduk Jati Gede sahabat lestari ya. Kita sekarang mau ke Waduk Jati Gede lewat sini. Talun ini bro, namanya Talun ini, Balai Pertemuan Kelurahan Talun. Dekat dengan pusat kota Sumedang ini sahabat lestari. Jadi berangkatnya kita lewat jalan utama Bandung, Cirebon Bandung. Sekarang kita pulangnya lewat Jati Gede sahabat lestari ya. Sekalian update seperti apa jalannya biar Mbah Ino juga menjadi tahu jalan dari kota Sumedang menuju Waduk dan Jati Gede. Mudah-mudahan yang belok kanan ini, mudah-mudahan nggak salah. Nanti kita tanya, karena Mbah Ino nggak pakai Google Map hanya pakai kira-kira aja. Tapi ini kok jalannya cor ya bro ya, kok jalannya menyempit ini.
Sebelum kejauhan kita nanya dulu. Mbak ini sih sudah pernah waktu ke Garut, cuman udah lama banget Cabru, takut salah. Tapi sepertinya bener ini Cabru. Oh iya, ada alun-alun nih. Nah, iya. Ini alun-alun apa ini? Nah, ini ada petunjuknya Cabru. Belok kiri Taman Kota dan Cirebon. Belok kanan Tasikmalaya via Wado. Ya bener, yang ini Cabru. Ini alun-alun ini tuh. Tapi nggak tahu alun-alun mana. Talun tadi mungkin ya. Alun-alun Kelurahan Talun. Nah ini. Yang lurus saja, ambil yang jalan yang gedenya aja bro. Insya Allah tidak salah. Nah nanya aja deh. Untuk Bapak kalau mau ke Wado yang ini Pak? Ya lurus saja. Biasanya lurus aja terus. Ya, Gak makasih belok-belok. Pak. Siap. Makasih Pak. Bener Pak bro. Yang ini lurus terus nggak belok-belok malah. Asik. Nggak belok-belok ya bro. Enaknya di sini tuh nanya pasti ramah yang jawabnya, semangat gitu loh. Coba Cak Bro ke Jakarta nanya. Waduh saya juga kurang tahu. Nanya aja yang di sana. Aduh, kalau di sini ramah-ramah. Sumedang apalagi Cak Bro. Terkenal ramah tamah. Jawabnya aja semangat gitu Cabro, nyenengin gitu ya. Jawabannya tuh nyenengin. Oh ya mulai inget nih jalan ini Cabro. Ya seperti ini kondisi jalannya keren Cabro. Jalan menuju Wado ya. Sebenarnya kalau nggak ke Sorong pengen ke Garut bayangin malah. Ingat dengan kota Samarang dan Tarogong. Tapi udah sore Cabro, takut kemalaman nanti. Dan takut hujan pula gitu. Kapan-kapan lah ke Garut Cabro, udah lama nggak ke Garut. Waduh, lurus International Green School belok kanan. Yang lurus Cabro, pesen Bapak tadi lurus terus, jangan belok-belok. Green School yang ke kanan. Ini mungkin Cabro. Ini. Oh, pekarangannya buang Cabro. Bukan itu berarti. Ya ini kondisi jalannya Cabro menuju ke Wado dan mau ke Tasikmalaya juga lewat sini kalau dari kota Sumedang. Mudah-mudahan video Mbak Ino minimal, kalau nggak menghibur ya minimal menambah sedikit informasi tentang rute dan kondisi jalan dari kota Sumedang menuju ke Kecamatan Wado. Yang sekarang dimekarkan menjadi ada Kecamatan Jatinunggal. Waduh itu sekarang ada pemekarannya Jatinunggal Cabro. Nah dia petunjuk lagi. Lurus Tasik via Wado, belok kanan Bandung Cirebon Sumber. Oh, kalau mau ke Cirebon yang belok kiri Cabro ya. Kita yang lurus yang menuju ke Wado. Nah ini belok kiri ini kalau mau ke Cirebon Cabro. Ini bapak yang saya tanya tadi Cabro tuh. Itu bapak yang saya tanya tadi. Bukan, yang Mbak Ino tanya pakai jaket hitam nggak bro? Ngawur ya Mbak Ino, ya apa sih? yang Mbak Ino tanya tadi pakai sepatu terus jaket hitam, tapi sama motornya enek. Ngawur ya Mbak. Oh jalannya keren ya bro. Sampai di titik ini jalannya keren. Apa namanya? Mereka jalannya jelas, baru dicat ini sepertinya. Bener kalau nggak kesuruhan Mbak ini mau lanjut ke Garut, tapi udah sore ya bro, sangat tidak memungkinkan pulangnya nanti kemalaman ya bro, dan rawan hujan. Saya tadi nanya di sini juga baru 2 hari ini nggak hujan di sini. Kalau yang di Cadas Pangeran tadi udah 4 hari, tapi kalau di kota Sumedangnya tadi baru 2 hari ini nggak hujan. Jalannya masih asik Cak bro, daerah pegunungan ya, elevasinya naik turun, Bakele, Baliku, Maliuk ya, asik Cak bro. Mudah-mudahan video ini bisa menambah informasi kepada sahabat Lestari
minimal ada sedikit hiburan, wawasan tentang situasi jalan di area Sumedang kota dan pinggiran Sumedang. Nah, karena Wado itu masih daerah pinggiran Sumedang ya bro. Wado itu akan berbatasan dengan Majalengka, khususnya di Lemah Sugih sana ya, dan Jatinunggal. Karena Jatinunggal itu kecamatan baru pemekaran dari Wado. Jalannya keren ya bro, sampai di titik ini ya. Udah beberapa kali sebenarnya Mbak Eno lewat jalan ini, tapi sudah lama banget ya bro, mungkin udah 2-3 tahun yang lalu ya. Sebenarnya sudah kangen banget dengan Garut, tapi ini udah kesorean ya bro. Udah lama banget. Kangen kota Torogong, kota Samarang gitu. Di perkampungan di Samarang itu masih banyak rumah yang klasik banget ya bro, di panggung. Aduh, nyaman banget ya bro tinggal di perkampungan daerah Samarang. Samarang ya, bukan Semarang ya bro ya. Samarang, sebuah kecamatan di Garut. Jadi sebelum ke kota Garut, sebelum ke Tarogong itu naik ke bro belok kanan kota Samarang itu. Masuk Garut, sebelum kota nanti naik belok kanan. Itu ke kecamatan Samarang. Umar Wira Hadikusumah, jalan mantan wakil presiden kita zamannya Pak Harto ya bro. Pak Harto itu wakilnya pernah pertama ada Malik, terus ganti Umar Wira Hadikusumah, terus ganti lagi siapa, Pak Murdiono ya, siapa bro, lupa wakil presiden terakhir dengan Pak Harto, Habibie terakhir. Ini ya bro, jalannya masih keren ya, lihat jalannya masih keren sampai di titik ini. Nggak tahu nanti belokannya yang di mana, yang menuju ke Jati Gede. Kita belok yang mengarah ke Jati Gede aja sahabat lestari ya. Permata Residence, perumahan ya bro. Pokoknya jalan-jalan daerah perkampungan pegunungan Sumedang Majalengka itu nggak akan pernah membosankan sahabat lestari. Menyenangkan sekali. Pokoknya Sumedang, Garut, Majalengka itu tempatnya menyenangkan banget. Kapan-kapan Mbak Eno pengen ke Ciamis malah, ke Kerajaan Galuh. Kerajaan tertua di Pasundan, di Ciamis, Kerajaan Galuh. Ini bukan taman Capri ya, ini makam. Yang sebelah kiri ini makam, bukan taman. Walaupun banyak bunga itu bukan bunga taman, tapi bunga makam. Jalannya asik Capri. Tapi sampai di lokasi ini Mbak Ina belum lihat jejak lampunya KDM Capri. Belum ada lampu baru di sini. Nanti kalau udah ada lampu baru, ciri khas KDM Mbak Ina kasih tahu sahabat besar ya. Tapi yang jelas ini habis diaspal ya, dan ini sepertinya sudah eranya Pak KDM. Jalannya udah mulus, marka jalannya jelas dan tegas. Mohon maaf Mbak Eno nggak bisa menerangkan atau menjelaskan ini wilayah mana. Yang jelas masih wilayah Kabupaten Sumedang. Kalau kecamatannya Mbak Eno nggak paham ya, mohon dimaafkan sahabat lestari ya.
area persawahan sahabatku. Hijau banget ya bro. Lihat sawahnya, cantik bukan? Nah, di depan ada petunjuk, kita baca dulu sahabat lestari supaya nggak nyasar ya, karena udah sore. Kalau nggak sore nyasar nggak masalah. Nah, lurus Jati Gede Tasik, belok kanan wisata Jarah Dayuh Luhur. Nah, kalau mau wisata ziarah yang ke kanan tapi Dayuh Luhur sahabat lestari ya. Dayuh Luhur. Ini yang ke Jati Gede dan Waduh, yang juga bisa menuju ke Tasikmalaya. Jalannya keren banget sahabatku. Jadi kalau Jawa Barat akan menjadi istimewa sangat mungkin sekali sahabat lestari, karena dimana-mana jalan sudah keren bagus ya. Tuh, lihat sahabat lestari, di pedesaan jalannya kayak gini ya. Ada pesawat jatuh di gentengnya orang jatuh. Itu intermezzo aja bro. Kayaknya yang punya itu, yang punya bangunannya kayaknya pilot atau apa, pensiunan angkatan udara mungkin jatuh. Atapnya dibikin pesawat terbang ya bro. Soalnya pesawat terbang langsung di atap orang. Tanda-tanda ini jejaknya KDM ya bro, cat kuning ini di eranya KDM, ini ada cat kuning di pinggir ya. Ini udah jejak KDM ini bro, udah bisa dipastikan apa mainnya bro. Karena sebelum Pak Haji Dedi menjabat dan awal menjabat Mbak sudah biasa termuter di kampung bro. Jadi tahu betul jalan sebelum KDM dan setelah KDM bagaimana Mbak tahu. Jangan lupa nengok jam kita di jam berapa sahabat besar, mungkin jam 3 lewat ya. Lihat sahabat lestari, jalannya masih keren sampai di posisi ini. Dan ini sawah sahabat lestari, lihat luas terbentang ya. Di sana Gunung Tampomas kelihatan. Ya, Gunung Tampomas Sumedang. Asik jalannya bro. Nekuk ke kanan ini, belokannya bro, kata rambu-rambu. Ya bro, nekuk banget, lihat bro. Hampir huruf O ini ya, bukan lanjut ke sana huruf O ini tadi. Letter S sahabat lestari, keren luar biasa. Kita jaga jarak bro, biar pemandangan alam di kanan kiri jalannya terlihat sahabat lestari ya, supaya nggak dibokongnya sama hijet seceng gitu ya, hijet seceng, hijet 1000. Oh, lembahnya mulai terlihat bro, lihat di sana kayak ada lembah, padahal ini nggak tinggi banget ini posisi ini nih. Warung Toko Teh Erni. Oh, di sini banyak buah sawo aja bro, banyak yang kios buah yang memajang buah sawo.
Ya bro ya, buah sawo ya. Oke, kita sambil cari petunjuk ini tuh daerah mana biar nggak blank sama sekali, biar sedikit bisa memberikan gambaran ke sahabat terus dari daerah keren ini daerah mana, desa atau kecamatan mana. Oke, nah, cari tulisan sekolahan. Biasa nyari sekolahan SD negeri dia suka jadi loh, kok suka jadi bro, situ Raja bro. Wah, udah mau deket dengan belokan ke Jati Gede bro, udah suka jadi situ Raja sih. Tinggal nyari belokannya aja. Ini dah kecamatan Situ Raja bro, sebentar lagi sudah akan masuk ke Waduk atau ke Jati Gede atau Jati Nunggal. Ini udah Situ Raja, tinggal nyari belokannya yang menuju ke Jati Gedenya. Sukajadi juga ada belokan yang menuju ke Gunung Cakrabuana bro, yang ada kolam renang Rindu Alam, itu desanya Sukajadi, kecamatannya Waduk. Tapi kalau ini kecamatannya Sukajadi tapi kecamatan Sukaraja. Kita nyari jalan yang nanti tergantung ketemunya kita belokan yang ke Jati Gede atau belokan yang ke Cakrabuana, nggak masalah bro. Ke Cakrabuana nggak masalah, kita tempuh aja nggak apa-apa bro. Kita udah tahu semua jalannya ya. Kita lihat aja ini nanti tembusnya di mana. Yang jelas jalannya keren banget sahabat Lestari ya. Sampai di posisi ini tuh lihat. Wow, keren banget sahabat Lestari. Bakelok ini, Bakelok Baliku. Lihat, marka jalannya jelas, tegas. Cus. Asik sahabat Lestari. Di daerah Sukaraja ini tadi. Sukaraja, Situ Raja. Ya apa cangkemnya banget, celemak celemuk gak karuan. Situ Raja bukan Sukaraja, Situ Raja ya. Nggak jelas mbak itu. Situ Raja, Sukaraja. Oke, kita lanjutkan sahabat Lestari. Kita nyari belokan yang menuju Jati Gede atau mau yang menuju ke apa namanya. Di depan ada petunjuk arah sahabat Lestari. Kita berhenti sejenak ya. Ini petunjuknya. Ya. Jati Gede lurus ya. Atau Tasikmalaya lurus naik terus. Kalau ambil kanan ke Dewi Lipa, cari pacar, Cijeler, Dewa Siwa Lui Seeng, Desa Kaduwulung, Ziarah Chandra Bulan, Bang Bayang. Oke, kita yang lurus ya bro, yang menuju ke Jati Gede dan Tasikmalaya. Kalau mau yang ke banyak arah tadi ke sana aja bro, tuh belok kanan itu terus balik mundur. Nah ini bukan belok kanan terus balik arah ke sana ke belakang aja bro. Kalau mau yang ke banyak arah tadi, jangan-jangan ini tuh tembusnya lingkar utara. Satu cari, Mbak ini kok udah mulai curiga. Mbak ini tunjukin aja bro, sungainya kok jernih airnya aja bro. Mbak ini suka penasaran, airnya kok nggak berarti di gunungnya nggak hujan di sini. Lihat aja bro, airnya jernih loh, airnya jernih dan deras sekali. Lihat sahabat Lestari, deras airnya dan jernih bro. Berarti di hulu sana, di atas gunung nggak hujan, di daerah sana ya, di Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, Tambah Mas. Wah,
Mbak Eno kacau mulutnya. Oke, kayaknya nih Mbak Eno nanti tembusnya dengan lingkar utara, sahabat lestari. Bukan Mbak Eno tembusnya lingkar utara. Jadi nanti kita ke lingkar utara aja bro. Oke, kita update kondisi jalan lingkar utaranya. Saya yakin ini nanti tembusnya lingkar utara. Ya, ini sahabat lestari, jalannya keren banget. Lihat. Uh. Gimana rasanya pakai 4 silinder cabro naik ke jalan kayak gini nih. Nggak sempat silinder, beda silinder aja lewat jalan kayak gini enak buat miring-miring gitu cabro. Saya yakin nanti tembusnya lingkar utara yang baru kemarin, yang Mbak Eno sudah ada videonya cabro. Sekalian kita update aja ya, seperti apa kondisi lingkar utara. Nanti akan tembus dengan Tanjung Durian. Mbak Eno yakin nanti tembusnya dengan lingkar utara. Karena ininya Situ Raja sih cabro. Ada Situ Raja, Dharma Raja, Sumedang tuh ya. Ya, kita jemput dikit bro. Nah, lihat aja bro, jejak ada yang udah nampak di sini. Lihat. Nah, lampu PJU dengan binokasi. Menaranya ada binokasinya aja bro. Ini adalah jejak KDM. Oh, ini si makam Situ Raja bro kalau nggak salah ya, alun-alun Situ Raja ini. Nah, ini alun-alun Situ Raja bro. Main inget ya. Ini alun-alun Situ Raja sahabat lestari. Ya. Oke, kita lanjutkan menuju ke Jati Gede. Jadi ini kota kecamatan Situ Rajanya di sini cabro, lihat rame ya. Pasar Situ Raja Sumedang lah ini pasarnya cabro. Ya, pasar Situ Raja. Pasarnya nggak begitu ramai yang udah sore. Pasar tradisional kan ramenya pagi sahabat lestari. Gini hari suruh rame ya berarti pasar malam. Oh, ini mobil kanan ini. Kita ambil kiri cabro, kiri unit Situ Raja. Bukan sini Raja cabro ya, Situ Raja ya. Ah, ini cabro jejak ADM. Lampu PJU dengan mahkota binokasi. Jalannya masih bagus kondisinya sahabat lestari sampai di posisi ini ya. Nah, ada rambu-rambu lagi cabro. Kita berhenti dulu. Waduh, Tasikmalaya lurus belok kiri menuju Cigintung. Oh, ke kiri ini Cigintung cabro ya. Kita masih lurus untuk ke Tasikmalaya dan Wadonya. Itu ke kiri itu ada belokan ke Cigintung. Ini cabro, depannya Cigintung, kita yang lurus ya. Nih, belok kiri nih ke Cigintung.
kita yang lurus menuju ke arah Waduk dan Tasikmalaya. Banyak motor trail di sini bro, daerah pegunungan bukan ya. Cakep jalannya bro. Ada bus malam di sini. Bus malam dari Tasik berarti bro. Sampai di posisi ini jalannya keren kan sahabat Lestari ya, jalannya keren terus dari tadi. Di depan jauh, di depan sana hujan sahabat Lestari. Jauh di hatiku. Kok konvoy begini tuh? Sampai kita temukan rambu berikutnya bro, petunjuk arahnya, belokannya di mana ya. Kita dulu angkot ini, jalannya asik punya sahabat Lestari. Oh, cor-coran ini sahabat. Nah, di depan ada petunjuk nih bro. Kita harus belok kemana? Oh, di sana hujan sahabat Lestari. Di depan sana hujan. Wisata Batu 2, Garut, Tasik, lurus. Batu 2, Garut dan Tasik lurus. Waduknya yang mana dong? Kecamatan Cisitu. Ini Cisitu. Berarti kita cari lingkar utaranya bro. Jalan yang menuju Lingkar Utara, karena ini Cisitu ya. Lingkar Utara itu berada di wilayah Kecamatan Cisitu. Kita tinggal nyari belokannya yang Lingkar Utara. Di sini habis hujan, alhamdulillahnya bro. Pas Mbak Ino sampai di sini hujannya sudah reda, tinggal bekas-bekasnya nih. Masih basah bro. Berarti belum lama banget nih hujannya, baru aja ini redanya. Belokan ke Waduk Jati Gedenya yang mana ini sahabat Lestari? Kita tanya deh ya, daripada bertanya dalam hati. Bertanya dalam hati nggak ada jawabannya bro. Hati-hati rawan kecelakaan. Nah ini dia. Belok kanan Prabu Tasikmalaya.
Tasikmalaya, Jawa Tengah, lurus ya bro. Oh, punten lah, kalau mau ke Jati Gede belokannya di mana? Ah, Kalau dari sana mah ada lewat nanti udah Bakom, tanjakan Bakom, oh, kiri. belok kiri. Nanti dia ada pelang, ada jalan masuk Agung nggak? Oh ya, makasih ya. Jadi tanyain aja saya. Siap siap, makasih ya. Oh, nanti ada belokan ke kiri ya bro. Oh, lihat ya bro, ada aja ditanya ramah begitu ya bro. Kayaknya usia SMA itu. Jalannya asik, sahabat lestari. Mbah Hino nyasar daerah sini sih nggak masalah. Nggak nyesel nyasar daerah kayak gini sih cak bro. Yang penting bensin aman gitu. Udah tenang. Nah, itu sih yang penting bensinnya cukup, nyasar kemana aja nggak masalah. Lumayan cak bro, sahabat lestari juga banyak tahu tentang daerah, tentang kondisi jalan, tentang kondisi lingkungan pedesaan di daerah pinggiran Garut dan pinggiran Sumedang gitu kan. Seperti ini jalannya keren punya Jawa Barat Kilauan. Jalannya asik ya bro, mulus. Oh, jejak ADN ya bro, cat kuning di pinggir. Mbak Ina tadi ngisi bensin di Jatiwangi full tank. Nanti mau Mbak Ina tengok lagi udah berapa posisi berkurangnya setelah sampai ke Cadas Pangeran. Oh, di tanjakannya tinggi sekali sahabat lestari. Ini turunnya ngeri, ini rem lulu nih cak bro. Tanjakannya mantap cak bro. Oh, sekarang tinggal turunnya nih cak bro. Setelah nanjak, ini belokan. Lah ini lingkar utara ini cak bro. Ya ini, oke. Kita lingkar utara nih cak bro. Bukan Maino nggak salah. Kita sampai di lingkar utara. Ya ini sahabat lestari, Maino sampai di lingkar utara untuk menuju ke Jati Gede. Jadi ternyata nggak nanya pun, Maino langsung sampai di sini udah tahu ini adalah lingkar utara. Maino ambil foto dulu. Maino cut dulu sahabat lestari ya. Oke sahabat lestari, kita lanjutkan. Kita update jalan lingkar utara ini. Ini untuk kedua kalinya Mbak Eno melintasi jalan lingkar utara menuju ke Waduk Jati Gede. Dan ini ternyata habis longsor ya bro ya. Yang waktu itu baru ditutupin semacam tirai jaring begitu, ternyata habis longsor, lihat ya bro ya. Karena belum ditembok permanen ya, lihat habis longsor lagi nih tuh. Dan mulai di, kalau ini proyek nasional ya bro, bukan proyeknya KDM, ini proyek nasional. Jadi ini pekerjaannya era setelahnya Pak Bas. Nggak tahu menteri PU-nya sekarang siapa, Mbak Eno nggak kenal. Yang jelas ini PUPR, bukan pekerjaannya Pak Haji Dedi ya. Ini proyek nasional. Oh, kalau nggak becek Mbak Eno mau ajak sahabat lestari nengok yang ini. Waktu pertama kesini Mbak Eno ajak ke situ ditanamin jagung, tapi karena becek ini tanahnya lempung ya bro ya. Mbak Eno sambil lalu aja ya. Dan ini sahabat lestari kondisi terkini dari Jalan Lingkar Utara yang baru diresmikan sekitar bulan Agustus 2025 kemarin ya. Lihat kanan kiri sudah mulai ditumbuhin rumput, waktu itu masih merah menyala begitu. Yang diresmikan oleh Mas AHY ya pada bulan kalau nggak salah Agustus, saya ingat main Agustus September lah. Banyak kendaraan keluar masuk proyek si Cabro, jadi aspalnya ketutup tanah merah, banyak motor mobil keluar masuk ya, mobil proyek. Kondisinya seperti ini sahabat lestari, jalan lingkar utara ya, ternyata sudah banyak ditumbuhin rumput ya, yang tadinya merah nyala begitu. Mudah-mudahan warung ibu yang di sana waktu itu baru dibangun udah jadi dan buka. Mbak Ino mau mampir.
Sahabat Lestari, inilah kondisi terkini dari Jalan Lingkar Utara Waduk Jati Gede. Jadi jalan ini adalah jalan pintas menuju ke Cisitu dari Jati Gede, ya. Dari Jati Gede menuju ke Cisitu dan Situ Raja. Oh, banyak kang kopi keliling yang bawa motor, bro, bukan di warung permainan. Oh, ini warungnya ibu, tapi tutup, bro. Warungnya udah jadi, tapi ibunya nggak buka tuh, ya. Sudah jadi itu warungnya ibu, tapi ibu nggak buka, ya. Udah jadi dan nggak buka tuh, ya. Ada gugupnya aja. Mungkin sepi, bro, ya. Waktu itu beliau buka rame karena kan proyek ini masih jalan, bro. Banyak pekerja proyek. Sekarang kalau cuma ngandelin orang lewat, ya sepi lah. Makanya warungnya ibu udah jadi tapi nggak buka sepertinya, bro. Bukan sepertinya, memang nggak buka tadi. Ya, ini sahabat Lestari, kondisi terkini dari Jalan Lingkar Utara yang menghubungkan dari Kecamatan Jati Gede menuju ke Cisitu, Sumedang, ya. Dari Jati Gede menuju Cisitu dan Situ Raja. Sudah lebih hijau karena ini musim hujan. Waktu Mbak Eno kesini kan musim kemarau, bro, dan proyeknya juga baru selesai. Oh, ada Bogi. Dogi. Di sini banyak dogi, bro, ya. Biasa digunakan Pak Tani untuk menjaga sawah ladangnya supaya nggak diserbu bagong. Bukan bagong anaknya Gereng, ya, bukan bagong kakaknya Gereng, ya. Bagong itu betul celeng, bro. Ya, namanya juga udah jalan lama, ya. Waktu masih baru di sini banyak lalu lalang orang jalan-jalan. Biasa, masih baru. Setelah udah sekian lama, ya biasa saja. Nggak ada orang jalan-jalan lagi, bro. Karena statusnya sudah bukan jalan baru, sudah jalan lama ini, bro, ya. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di Bundaran Keramat, ya. Yang di bundaran itu ada pohon tua dan makam keramat, makom yang dikeramatkan di bundaran itu, bro. Ya, itu di depan. Mbak Eno tengok jam, ya. Kalau jamnya masih memungkinkan, Mbak Eno mau ajak sahabat Lestari nengok Buricak Burinong. Nanti Mbak Eno berhenti dulu di bundaran ini, kita tengok jam berapa. Kalau masih memungkinkan, Mbak Eno mau tengok Buricak Burinong. Kita lihat jam dulu, ya. Kita berhenti dulu di sini. Ya. Nah, kita tengok jam di sini, ya, bro. Ini yang ke kanan ini yang menuju ke Buricak Burinong dan Taman Seribu Cahaya. Oke, sahabat Lestari, ternyata sudah jam 5 kurang seperempat. Sudah nggak memungkinkan Mbak Eno untuk mampir ke Buricak Burinong yang belok kanan ini, bro, ya. Ini dari bundaran ini kita lanjut, ya, bro. Ini Situ Makam Keramat, ya, ini, bro, ya. Bundaran ini ada makamnya, tuh, ya. Situ Makam Keramat. Oke, kita lanjut menuju ke Jati Gede, ya, bro. Ya, inilah Lingkar Utara. Nah, sebelum ada jalan baru Lingkar Utara ini, belok kiri ini, bro, ya, untuk menuju ke Cisitu dan Situ Raja. Oke, sekarang kita menuju ke Jati Gede, ke pintu bendungan Waduk Jati Gede dan menuju ke Tanjung Buriat. Ini Lingkar Utaranya yang lama, bro, ya, cor-coran, ya. Kalau Lingkar Utara yang baru sambungan kan aspal. Kalau ini cor-coran sampai ke sana nanti. Cor-coran ini sampai menuju ke Tanjung Buriat.
Sayang udah sore Cabro, ternyata jam 5 kurang 10 tadi. Kalau belum sore sih Mbak No pengen mampir ke Bucak Burinong ya, tapi udah sore pasti baliknya kemalaman nanti di posisi ini. Ini kan tuang Cabro, tuang dulu nanti. Ternyata di sini nggak hujan Cabro, kering tuh lihat ya, ya kan, kering gitu, nggak ada hujan di sini. Hanya di Cis itu tadi yang hujan, sahabat lestari. Bentar lagi akan sampai di zona rest area. Banyak warung-warung tepian bendungan, satu pantai Lago Jati Gede. Nah ini banyak warung di sini, dan di belakang warung itu view-nya bendungan Jati Gede. Makanya banyak warung berdiri di sini tuh Cabro ya. Jadi di belakang warung ini view-nya Lago Jati Gede itu kan. Kelihatan Cabro ya, waduknya ya. Yuk. Oke, mainnya lanjut, nggak break ya. Sudah sore sahabat lestari. Oh, ada doggy. Di sini harus hati-hati, tapi bentar lagi akan ada daerah jalan yang ambles itu, rusak sasarannya ambles setelah ini. Tapi kalau nggak salah terakhir kesini kan udah dibenerin ya sahabat lestari, sudah ditambal di aspal ulang ya. Ini di depan sana. Amblesnya tuh hampir 1 meter ke dalamnya Cabro. Wah udah di aspal nih Cabro, nantinya ambles plus gitu. Amblesnya bukan 1 meter 2 meter ya, sepanjang ini nih, kayaknya ada 100 meternya itu ambles plus gitu. Dalam banget Cabro. Nah di sana ada retakan yang ambles juga di sana, di dekat tikungannya. Nah ini Cabro, tadi retakannya udah ditambal dengan aspal ya, retakan yang ambles. Tuh Cabro lihat nih, ambles, ini juga ambles nih, plus tuh. Jadi di dalam tanahnya itu terkikis oleh mata air yang lewat gitu di sela-sela tanahnya tuh Cabro, terkikis terus menerus, akhirnya ambles tuh, terbawa oleh sumber air yang cukup besar di dalamnya sana, berarti urat ya, urat air. Oh ambles lagi di sini ya, ya itu di depan pertigaan sahabat lestari. Kalau belok kanan itu menuju ke Tanjung Duriat ya, tuh Tanjung Duriat yang belok kanan Beno tunjukin ya. Kalau mau ke Tanjung Duriat kita update aja sampai ke pintu gerbangnya. Udah sampai sini Beno tunjukin pintu gerbang Tanjung Duriat, karena udah tutup pasti Cabro jam segini ya. Ngapain sore-sore dolan? Tugasnya semua ini. Sekarang kali sahabat lestari yang hobi mancing, mau mancing ke Tanjung Duriat sini Cabro. Lewatnya di sini dari belokan tadi ya. Bentar lagi pintu gerbangnya atau loketnya Cabro ya. Allah, bergelombang dan rusak jalan Cabro di area ini nih. Tuh kan. Bergelombang lanjutan-lanjutan.
Beno putar balik di depan Gapura loketnya Cabro ya. Bentar lagi tuh. Loket dari objek wisata Tanjung Durian. Di sini rusak. Maklum jalan baru Cabro. Jalannya dibangun setelah ada bendungan. Karena tadinya zona hutan ini. Ya, itu Cabro udah kelihatan ya. Gerbang masuk menuju ke Tanjung Durian. Beno putar balik ya. Oh, Gapuranya ya. Oke, Beno langsung putar balik di sini. Tuh, ya. Sudah sepi senyap. Nggak ada umat. Oke, kita langsung. Oke. Hanya update jalannya aja Cabro. Ternyata masih rusak di daerah ini tadi. Sama sekali kita nggak berpapasan dengan orang kan Cabro. Yang jam 5 ya apa beliau-beliauan kesini. Mbah Heno aja kurang kerjaan. Jam 5 pecicilan. Lihat gunung itu kayak lukisan Cabro, lihat tuh ya. Kalau nggak kehalang bukit yang ini, itu ada lukisan dua gunung gitu saling berhadapan begitu Cabro. Dari sana panjang begitu. Persis lukisan Cabro. Ya, belok kiri ke lingkar utara yang tadi kita belok kanan Cabro ya, menuju ke jalan Jati Gede. Oke, kita yang ke kanan Cabro, nanti kita akan melewati pintu air dari bendungan Jati Gede dan jembatan pertama Sungai Cimanuk. Ini bukit yang lancip yang kelihatan dari Tomo tadi Cabro. Ini bukit yang lancip nih yang kelihatan dari Tomo tadi ya. Nih, bukit ini nih yang lancip tadi. Sejauh ini baru berpapasan dengan satu orang Cabro kan. Jam segini. Oh, ini orang kedua nih yang kita temui setelah Tanjung Durian. Nah, pintu airnya di sana posisinya sahabat lestari, nggak kelihatan ya. Nah, kelihatan dari sini Cabro. Rumputnya ada tinggi-tinggi ya. Nah, itu jembatan pertama dari Sungai Cimanuk setelah dibendung di Jati Gede. Seperti biasa Mbah Heno akan berhenti di jembatan pertama Cimanuk ini. Airnya jernih Cabro. Lihat ya, tuh. Hijau airnya. Dan ini bukitnya tinggi banget Cabro. Ya ini sahabat lestari, jembatan pertama Sungai Cimanuk setelah dibendung di Jati Gede ya. Oke, Mbak Heno bilang yang ke sana. Ya, tuh air Sungai Cimanuknya dan itu pintu airnya Cabro. Nah, kelihatan dia pintu airnya ya. Ya, pintu air Jati Gede. Nah itu Cabro ya, dibukanya satu pintu itu kan ada 1, 2, 3, 4. Satu pintu yang paling gede yang ujung itu juga dibuka tapi kecil. 2 yang di tengah nggak dibuka Cabro ya. Dan itu harusnya seperti itu.
Oke, kita lanjut sa bro. Kita tinggalkan jembatan pertama Sungai Cimanuk. Au. Belok kiri sahabat lestari ya. Oh, ini kalau nggak salah kampung Eretan ini bro. Bukan Eretan Indramayu ya. Ini kampung Eretan di sini namanya. Oh, ternyata belum ada update, jalannya masih sama seperti terakhir kita kesini kan, sahabat lestari. Jalannya masih rusak di sini. Tuh, ya masih parah ya kerusakannya. Belum ada perbaikan. Mbak ini harus ganti mikrofon ya bro, takut nanti kehabisan baterai lagi, ngapus nggak ada gunanya nanti. Lainnya ganti mikrofon dulu, kita break dulu, kita cut dulu videonya. Oh ini jalannya ini dari aspal ulang ya bro, dari posisi ini ya, sudah di aspal ulang ini sudah cakep. Boleh, Mbak Ino cut videonya nanti di sana di pertigaan aja, di jalan Jati Gedenya ya, karena di jalannya udah bagus. Kita cut videonya nanti ganti mikrofon sahabat lestari, takut tiba-tiba baterainya habis seperti yang waktu berangkat tadi. Mbak ini nyapus nggak ada gunanya. Nggak keluar suara bro karena baterainya habis. Nah ini batas desa nih bro. Seperti yang Mbak Eno katakan kemarin, mungkin desa ini belum kebagian anggaran, mungkin tahun depan, dan ternyata sudah sejauh berapa ratus meter tadi dari aspal ya, tinggal yang sedikit lagi tadi, jangan sampai eretan ya. Mudah-mudahan di semester berikutnya kebagian anggaran, sehingga kalau mau ke Tanjung Priok jalannya udah asik bro, udah asik semua gitu loh. Atau kalau mau ke Lingkar Utara, ada truk, kita berhenti di jalan. Kita update Lingkar Timur dulu ya sahabat lestari. Kita belok kanan ke kiri menuju ke Tolengas dan Pamo, kita yang ke kanan. Mbak Eno mau update Lingkar Timur dulu, tapi Mbak Eno mau cut video dulu bro. Tengok mau ganti mikrofon, mau berhenti di sini. Aduh yang mana ya, sana dekat Polsek aja yang landai. Takut tiba-tiba baterainya habis loh bro, ini approach nggak ada guna nanti. Sana aja sekalian di depan desa Cipicung. Wah ambles bro, ya Allah. Ini juga ambles lagi nih bro. Jalan bisa ambles begitu bro, coba, ngeri banget. Amblesnya garis gitu ya. Risiko tanah berbukit sih bro, daerah pegunungan, banyak aliran air di musim hujan begini. Kita update jalan Lingkar Timur lagi bro, nanti pulangnya kita lewat Talaga aja deh. Dan kemarin sudah ubek-ubek Kadipaten Majalengka ya, sekarang kita lewat timur aja, lewat Talaga. Sekalian update jalan yang longsor itu udah jadi belum. Kita break dulu di Cipicung ini, kita ganti mikrofon. Kalau nggak sore sih mau mampir ke teteh, mau ke teteh seblak minum. Ntar
Ganti mikrofon dulu aja, Cak Bro.